Saya minta tolong lampunya dinyalakan, siapa tahu ada yang membawa Alkitab fisik supaya tidak belereng ya. Bahasa Indonesianya belereng apa ya? Silau ya. Terima kasih. Hari ini kita masih akan belajar firman Tuhan tentang 1 Samuel. Ya. Dan kita akan belajar sesuatu yang penting tentang peristiwa kembalinya tabut Tuhan. Segala hal buruk yang kita alami ya, biasanya membuat kita itu secara tidak langsung ataupun langsung mengeluh kepada Tuhan. Ya, siapa yang di sini tidak pernah mengeluh kepada Tuhan? Tidak pernah ya. Ada suatu saat di mana kita mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada yang tahu kenapa kita mengeluh? Biasanya orang mengeluh itu karena kita terbatas. Pemahaman kita kepada Tuhan itu sangat terbatas. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita tidak bisa memahami rancangan Tuhan. Dan yang berikutnya kadang kita itu juga terlalu fokus dengan keadaan kita, ya, bukan Tuhan. Ya, dan biasanya juga karena rasa tidak adil yang kita rasakan. Minggu kemarin kita belajar tentang rasa tidak adil. Kita sering membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Ya, atau bahkan mungkin kita punya luka tertentu, kekecewaan terhadap Tuhan atau ya sesama kita, bahkan mungkin gereja yang belum sembuh. Atau kita ini justru tidak mengenal karakter Tuhan dengan baik secara mendalam. Kita tidak kenal dia, kita hanya tahu siapa Tuhan itu, tetapi kita tidak mengenal pribadinya dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang pertobatan dan pemulihan. Karena ya, Tuhan itu sebenarnya tidak marah ketika kita mengeluh, tetapi ya itu adalah reaksi kita yang manusiawi sebetulnya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mengeluh pada Tuhan, itu kita rubah menjadi iman, pengertian, dan pemulihan. Amin. Ya. Jangan banyak mengeluh hari-hari ini, meskipun hari-hari ini berat. Ya. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuhan tidak marah ketika kita mengeluh, tetapi kalau kita mengeluh terus-menerus dan itu menjadi sungut-sungut, itu yang berbahaya. Malaikat maut bisa mendatangi kita. Hari ini kita akan belajar tentang pertobatan dan pemulihan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14 ya. Ada yang ketutupan ya, maaf ya. Kita mulai dari ayat 2. Ini adalah kisah di mana kemarin kita meloncat ketika Raja Daud ingin memindahkan tabut ke Yerusalem, dan tabut tersebut tinggal cukup lama di Kiryat Yearim, yaitu 20 tahun. Dan inilah kisahnya, mari kita baca 1 Samuel 7 ayat 2. Saya akan membacakan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi 20 tahun mereka tertindas oleh bangsa Filistin. Meskipun tabut Tuhan yang merupakan simbol kehadiran Tuhan itu sudah kembali ke wilayah Israel. Perhatikan,
Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Seperti ilustrasi di depan, ya. Bagus ya ilustrasinya ya. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru kepada kami, kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel mulai dari Ekron sampai Gad. Ya, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, ini adalah peristiwa yang cukup penting dan cukup menarik karena yang tadinya mereka selalu kalah dengan orang Filistin karena orang Filistin itu sudah memasuki zaman besi, sementara orang Israel masih zaman perunggu, persenjataan mereka jelas kalah sekali dengan Filistin. Ya, kalau perang selalu kalah. Dan tiba-tiba di Kiryat Yearim setelah puluhan tahun, 20 tahun lamanya tadi kita tahu, Tuhan itu memulihkan keadaan mereka. Ya, apa itu pemulihan? Pemulihan atau dalam bahasa Inggrisnya to restore. Itu dikembalikannya keadaan sesuatu dalam kondisi yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan konsep pemulihan ini tertanam kuat dalam hubungan mereka antara bangsa Israel dengan Tuhan. Ya, hubungan perjanjian yang kuat di mana orang Israel itu percaya bahwa apa yang tidak kelihatan itu mempengaruhi segala yang terjadi di luar. Apa saja yang terjadi di luar, ya mungkin hubungan dengan Tuhan, ya, yang perlu dipulihkan. Kita tahu tadi bahwa bangsa Israel hatinya setengah-setengah. Setengahnya ada yang menyembah Baal atau Asitoret, ada yang rindu kepada Tuhan. Apakah kerinduan saja cukup? Nanti kita akan belajar. Ya, mungkin yang dipulihkan adalah masa depan kita. Ya, ketika kita tidak melihat titik terang di masa depan kita masih gelap, masa depan kita nggak tahu. Ya, mungkin keluarga kita, hubungan keluarga antara anak dan ayah, antara anak dan ibu. Ya, anak tidak bisa diatur, itu perlu dipulihkan. Atau kesehatan kita perlu dipulihkan. Luka hati, bahkan pelayanan. Kenapa ini penting? Karena tidak semua pelayan Tuhan tahu. Ya, bahwa mereka ternyata membutuhkan yang namanya pemulihan.
Dan sangat berpengaruh ketika hubungan mereka dengan Tuhan ngaco, hasil tanah mereka juga buruk, panennya juga tidak bagus. Padahal ketika berkat Tuhan itu turun, mereka itu bahkan bisa memberi makan orang lain yang lewat loh. Ya, ada perintahnya dalam Taurat. Nah, hasil tanahnya tidak bagus. Tuhan membiarkan mereka ditindas oleh yang namanya orang Filistin. Dan kisah ini, tabut perjanjian yang seharusnya menjadi simbol kehadiran Tuhan. Tetapi penyertaan Tuhan itu enggak ada. Mereka masih saja ditindas oleh bangsa Filistin. Ya, dikatakan mengeluh kepada Tuhan 20 tahun. Mereka rindu kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan berada di tengah-tengah mereka, tetapi tidak ada manifestasi kehadiran Tuhan. Ini hati-hati. Ya, orang Kristen sekarang mungkin datang ke gereja tetapi tidak merasakan manifestasi kehadiran Tuhan. Gak bisa merasakan kasih Tuhan. Abu-abu hidupnya. Bahkan mungkin gelap. Tangan orang Filistin menindas dengan berat bangsa Israel. Apa yang terjadi ketika bangsa Filistin itu menindas orang Israel? Ini yang terjadi. Kutuk Tuhan itu berlaku kepada orang Israel. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Dikatakan bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka sehingga engkau akan menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Kita bisa membandingkan dengan kisah yang 1 Samuel 4 ketika mereka membawa tabut Tuhan untuk berperang melawan orang Filistin. Kalah dan tabut Tuhan dirampas. Dan di dalam ulangannya dikatakan suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih lelahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Enggak enak banget. Apa yang kita hasilkan, yang menikmati bukan kita. Itu sangat mengerikan. Ya. Rasanya sia-sia kita ini kerja. Betul enggak? Ketika kita mengalami penindasan. Kalau dalam sekarang mungkin kita kerja dengan susah payah, ya sudah susah-susah ketemu klien yang susah, merepotkan, banyak maunya. Hasilnya enggak seberapa, enggak bisa dinikmati. Yang harus mereka lakukan apa? Pertobatan. Ya. Mereka harus bertobat, ya, karena dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan, lalu umatku, ya ini kata sambung harusnya jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta, baca sama-sama apa? Memulihkan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Bos-bos bahkan yang di Jakarta pun mengeluh. Saya kemarin ketemu kakak ipar saya. Ya, dia sales kelilingan sampai Jakarta. Dia memasukkan barang ke bos-bos yang ada di Jakarta aja susahnya minta ampun. Biasanya bisa ngirim 3-4 kontainer. Ini 1 kontainer penuh aja enggak bisa. Boro-boro 1 kontainer penuh. Begitu susahnya ketika kondisi yang buruk itu menimpa kita. Ya. Bersyukur kalau kita masih punya pekerjaan. Amin. Ya. Kerinduan saja itu tidak cukup Bapak Ibu. Kita rindu Tuhan hadir, tetapi ya kita melihat keadaan kita tidak berubah. Kita membutuhkan yang namanya pemulihan. Ya, harus ada pertobatan yang nyata. Tidak hanya kita bayangkan. Ya, banyak orang berpikir ya, karena Tuhan mengasihi diri kita,
Ya, secara otomatis ketika kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, Tuhan itu akan memulihkan, betul enggak? Ya, banyak orang berpikir demikian. Ya, kita rindu pada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Ya, seperti gambar ini, ada amin, ya. Tapi banyak alasan, tapi aku begini, begitu. Yakin, kadang ada juga orang Kristen yang mengklaim janji Tuhan. Katanya Tuhan mengasihi aku. Buktinya mana? Keadaanku tidak berubah. Masih sama. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita memiliki kerinduan, secara otomatis Tuhan akan memulihkan. Tidak cukup. Ya, harus ada yang kita lakukan. Karena apa? Pemulihan itu bersyarat, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi pemulihan Tuhan itu bersyarat. Ini yang kita orang Kristen sering salah kaprah. Tidak bisa membedakan antara kasih Tuhan dan pemulihan Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tanpa syarat, bahkan kekal. Bentuknya apa? Kasih ilahi, tidak berubah, kasihnya masih sama kepada kita. Selalu ada, bahkan saat kita berdosa. Ya, Roma 5 ayat 8. Tapi pemulihan Tuhan, kalau kita baca tadi dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, itu bergantung kepada respon kita. Tergantung kepada pertobatan kita. Dan itu harus kita lakukan secara aktif, bukan pasif. Ketika kita merespon dengan pertobatan, inilah yang Tuhan tunggu dari kita. Mungkin ketika kita mengalami hal-hal buruk, ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan gak serta-merta mau memulihkan tanpa ada pertobatan. Arti pertobatan itu apa sih? Tobat itu sama dengan kata Yunani di Perjanjian Baru, metanoia. Artinya adalah berbalik 180 derajat. Berbalik kepada Tuhan. Tapi kenapa kita harus belajar perbedaan antara kasih Tuhan dan pemulihan? Supaya kita ini tidak bingung ya, terhadap kondisi yang kita alami sekarang. Kondisi yang gak enak. Ya. Mari akan saya jelaskan beberapa kisah dalam Alkitab supaya kita ini paham yang akan membuat kita mengerti perbedaan antara kasih Tuhan dan pemulihan. Saudara boleh setuju dan boleh tidak ya antara pemulihan dan kasih Tuhan. Enggak Pak, sama, pemulihan dan kasih Tuhan itu sama. Itu terserah saudara. Tetapi beberapa kisah dalam Alkitab menunjukkan perbedaannya, yaitu dalam kisah apa? Yang pertama, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Gambarnya adalah seorang ayah yang menyambut anak yang hilang itu. Kita sudah tahu kisahnya bahwa anak ini meminta bagian warisannya sebelum ayahnya meninggal. Dan dia menghambur-hamburkan kekayaannya. Sampai pada akhirnya kelaparan terjadi di negeri itu. Sehingga dia jatuh miskin, habis uangnya. Dia terseok-seok sampai bekerja di orang yang memiliki babi. Ya. Dia kelaparan sampai makan makanan babi. Babi itu najis menurut orang Yahudi. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi ya pemulihan itu terjadi ketika, ya ini kita baca dulu ayatnya ya. Ayat 24 dalam Lukas 15. Lekaslah bawa kembali jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi apa yang dipulihkan Tuhan? Identitasnya, anaknya, posisi, relasinya dengan Bapa. Ya. Dari yang tadinya hina, ya, bekerja di kandang babi, menjadi dihormati. Karena statusnya sudah dipulihkan. Ya, dari pelayan yang tadinya itu menjadi anak.
Dari yang kelaparan, dia mendapat perjamuan secara sukacita. Tapi apa yang harus dia lakukan? Ada Bapak Ibu. Harus aktif. Dan ini yang sering sekali kita melupakan bahwa pemulihan itu tidak terjadi dengan pasif, harus aktif. Apa itu? Ya, membutuhkan tindakan aktif. Aku akan bangkit dan pergi menemui Bapakku. Banyak orang Kristen ini hanya pasif. Mungkin cuma hanya berdoa saja di rumah, menanti berkat Tuhan. Menanti pemulihan itu terjadi dari Tuhan. Tapi enggak ada yang dikerjakan. Anak yang hilang ini, dia bangkit. Lalu pergi menemui Bapa. Ini yang harus kita lakukan. Ada tindakan aktif. Jangan pasif, katakan kanan kiri, jangan pasif. Kalau mau dipulihkan oleh Tuhan, entah itu hubungan keluarga, pertemanan, ya, pelayanan, harus aktif. Jangan cukup puas kita tahu bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Ya, ambil langkah untuk mengalami pemulihan. Kalau kita hanya pasif, pemulihan itu enggak terjadi. Anak ini bangkit lalu kembali ke bapaknya. Banyak orang Kristen tuh hanya cukup memiliki kerinduan-kerinduan saja, tapi enggak ada langkah aktifnya seperti apa. Nanti kita baca bangsa Israel aktif menyingkirkan Allah lain, menyingkirkan Asitoret. Mereka berbalik, mereka mengorbankan mengorbankan itu mendekat kepada Tuhan. Berbalik, tidak cuma berbalik, mereka mendekat kepada Tuhan, mencurahkan air. Ya, jangan cukup tahu bahwa kita dikasih. Kisah yang lain, kisahnya Yunus dan Niniwe. Apakah ada terjadi pemulihan terhadap kota Niniwe? Terjadi enggak? Enggak lulus sekolah minggu semua ini. Ada pemulihan enggak? Kota Niniwe adalah kota yang dihuni oleh bangsa Asyur yang kejam. Bahkan mereka tega membunuh anak kecil. Ya. Mereka sadis sekali, bangsa Asyur yang kejam. Ketika Yunus diutus Tuhan, Yunus melarikan diri. Ngapain Tuhan repot-repot ke Niniwe? Tapi terjadi pemulihan. Apa yang mereka lakukan? Ini, bahkan para ternaknya pun disuruh memakai kain kapung. Mereka harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Jadi percuma kita rindu sama Tuhan, tetapi ya ada hal-hal tertentu di dalam diri kita yang tidak kita ubah. Itu percuma, Tuhan gak akan memulihkan. Harus ada pertobatan yang nyata. Ya, keluar dari tempat ini harus ada perubahan yang nyata yang bisa dirasakan orang lain, yang dulu orang lain mengira kita ini ya seperti bangsa Asyur mungkin ya, sadis, ya, mukanya garang. Tapi keluar dari gereja, wah, diurapi oleh Tuhan, berubah. Ada pertobatan yang nyata. Orang bisa merasakan kita ini bertobat. Ya. Tapi pertobatan itu harusnya terus-menerus konsisten. Karena apa? Kalau kita baca dalam Nahum 1-3, di tahun 612 sampai di tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus, bangsa Niniwe ini hancur. Ya, karena mereka kembali melakukan hal yang jahat. Ya, pemulihan itu ada. Tuhan memulihkan mereka. Dan pemulihan ini seperti menunda hukuman mereka. Jadi hati-hati, jangan-jangan ketika kita bertobat,
Ya. Dan kita melakukan kembali ke dosa-dosa lama kita. Jangan-jangan Tuhan itu cuma menunda hukuman kita. Saya enggak menakut-nakuti, tetapi ini yang terjadi kepada bangsa Niniwe. Kisah Ayub. Ya. Kita tahu Ayub begitu saleh kepada Tuhan. Ya, kehidupannya begitu saleh. Tetapi ya, orang yang saleh ini pun juga membutuhkan syarat ketika dipulihkan. Ada semacam syarat yang Tuhan tunggu dari Ayub. Apa itu? Ya, dikatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub ini lebih saleh daripada kita loh Bapak Ibu. Lebih saleh daripada kita. Orang yang sesaleh Ayub saja Tuhan menunggu yang namanya pertobatannya. Ternyata di balik kesalehannya dia itu tidak mengenal Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik? Atau kita cukup tahu saja? Dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalau kita baca kisahnya Ayub, pemahamannya Ayub itu hanya tipis banget. Dia tidak tahu Tuhan, keadilan Tuhan, dan segalanya tentang Tuhan yang mengatur segalanya. Yang gak tahu apa-apa tentang Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam abu. Jadi gak serta-merta ketika kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, Tuhan itu memulihkan kita. Harus ada yang kita cek dalam diri kita. Apa sih yang Tuhan mau? Ya, apa sih yang mau Tuhan rubah dalam hidup kita? Pertobatan apa sih yang Tuhan mau? Mungkin gak kita sadari loh. Nanti kita akan belajar. Ya, kenapa saya bilang tidak kita sadari. Kisah selanjutnya yang akan mencerahkan kita bagaimana ada perbedaan tentang kasih Tuhan dan pemulihan, yaitu Yudas. Yudas adalah salah seorang murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan dan mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tetap mengasihi dia enggak? Tetap. Bahkan ketika pengkhianatannya dimulai, ketika dia menyerahkan Yesus ke serdadu-serdadu, memberi tanda untuk ciuman, ya kan? Dikatakan orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dia menukar Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Tuhan Yesus menjawab apa? Hai sahabat, untuk itukah engkau datang? Dia masih mengatakan, hai sahabat. Ini bentuk kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu ada. Tapi orang yang belum dipulihkan, dia tidak bisa merasakan yang namanya kasih Tuhan. Itulah ironisnya ketika kita terpuruk, kita mengalami hal-hal yang gak enak, hal-hal yang buruk. Kita justru tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Makanya kita butuh yang namanya pemulihan. Setelah kita dipulihkan baru kita bisa merasakan yang namanya kasih Tuhan. Itulah perbedaannya kenapa kita butuh yang namanya pemulihan. Dan yang mengkhianati Yesus, Anda kira cuman Yudas? Enggak. Yang mengkhianati Yesus ada satu lagi, siapa? Petrus. Yang disebut Bapak Gereja. Dalam Yohanes 18, ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya. Bukankah engkau juga murid orang itu? Iya kan? Bukankah engkau juga salah satu muridnya? Petrus mengkhianati 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi bedanya apa? Kok Yudas
tidak dipulihkan, Yudas akhir hidupnya mengenaskan, dan Petrus ini dipulihkan. Bedanya apa? Ada yang bisa membedakan? Atau pura-pura lupa? Ya. Oh, saya kemarin tidak dengerin khotbahnya Pastor Andreas. Ya, tentang pemulihan Petrus. Petrus dipulihkan di mana sih? Sudah lupa ya. Petrus dipulihkan di Yohanes 21. Ya, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah bentuk pemulihan Tuhan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan 3 kali juga Tuhan memulihkan Petrus. Ya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bedanya dengan Yudas, Yudas tidak berbalik kepada Tuhan. Yudas malah bunuh diri. Penyesalan ada. Yudas juga menyesal. Petrus menyesal? Menyesal, sama. Tetapi Petrus berbalik kepada Tuhan Yesus. Apakah kita ini juga berbalik sama seperti Petrus? Ataukah cuman hanya angan-angan kita saja, kerinduan saja? Kasih Tuhan itu selalu ada, ya. Bahkan saat kita masih berdosa, tetapi pemulihan itu terjadi ketika kita merespon dengan yang namanya pertobatan. Ketika kita berbalik pada Tuhan. Israel itu masih dikasih oleh Tuhan meskipun mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan memulihkan mereka ketika mereka berbalik. Dan kita akan belajar yang namanya pertobatan. Pertobatan itu artinya berbalik. Ya. Dikatakan kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bentuk mereka berbalik kepada Tuhan adalah pertobatan mereka. Ya. Mereka membuang berhala mereka. Ya, para Asitoret dan Baal mereka dan hanya beribadah kepada Tuhan saja. Berhala itu apa sih? Ya, seringkali kita banyak mendengar firman Tuhan tentang berhala. Ini kok panggungnya sempit banget ya. Berhala itu apa sih? Berhala itu kan sebenarnya buatan tangan manusia yang tidak berguna, yang tidak memiliki kuasa, tetapi dianggap mulia. Ya, dikatakan dalam Yeremia 2 ayat 11, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi Tuhan dengan terang-terangan berkata, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ini sebenarnya buatan manusia. Dalam Yeremia 16 ayat 20 dikatakan, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Berhala modern. Apa itu? Ya, buatan manusia. Ya, contohnya kesibukan kita. Ya, mungkin kita ingin karir kita nanjak. Ya, kita ingin prestasi. Kita ingin validasi dari orang lain. Itu bisa menjadi berhala kita. Buatan tangan kita. Ya, kita mulai mengejar karir, mengejar kesibukan, memilih itu daripada mengejar hadirat Tuhan. Bisa jadi. Ya. Atau materi ya, yang selama ini kita cari. Ya. Taulah kita ini butuh uang, siapa yang gak butuh uang. Tetapi uang atau kekayaan itu bisa menjadi berhala ketika kita hanya memprioritaskan mengejar materi. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mamon dalam Matius 6 ayat 24. Berhala modern mungkin tidak kelihatan seperti patung, pahatan gitu. Makanya kalau kita baca dalam perjanjian lama, Tuhan itu tidak suka ya segala sesuatu yang berasal dari buatan tangan manusia. Mezbahnya aja loh,
pakai batu alami. Kemarin kita belajar ya, mezbah untuk mengorbankan korban itu loh. Itu pakai batu alami. Bukan yang pahatan. Ada ayatnya, silakan cek sendiri. Status sosial itu bisa menjadi berhala kita. Nah ini anak-anak muda ini paling seneng mengejar yang namanya like dan follower. Ya, itu akan menjadi berhala kita ketika perhatian kita hanya fokus kepada like dan follower. Saya mah nggak peduli like dan follower AFJF Magelang. Yang like itu banyak ketika ada baptisan loh Bapak Ibu. Saya nggak peduli ngapain. Yang saya pedulikan hanya jiwa-jiwa saudara yang ada di tempat ini. Amin. Ya, kalau saudara bisa berubah, berbalik kepada Tuhan, itu saya sangat bersyukur. Berarti pesan Tuhan itu tidak cuma tersampaikan, tetapi Anda itu juga melakukan firman Tuhan. Dan saya yakin pemulihan itu pasti akan terjadi. Ya. Berhala apalagi buatan manusia. Ya, sesuatu yang tersembunyi, yang gak kelihatan. Ya. Itu bisa jadi berhala. Hobi kita. Gak kelihatan, Anda di gereja terlihat kudus, ya mukanya putih semua. Ya, nggak usah facial, kalau masuk gereja kelihatan kudus. Tapi sesungguhnya yang terjadi di luar, itu yang menunjukkan identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Atau berhala modern ini bisa diri kita sendiri loh, bisa jadi berhala modern. Ya. Self-worship. Ya, ketika kita hidup hanya untuk kesenangan kita sendiri, kita tidak peduli dengan orang lain, mengejar yang namanya keakuan. Ya. Buatan tangan manusia yang sekarang, ya, yang saya pakai, ya, AI contohnya. Ya. Kalau kita sekarang hanya bergantung kepada AI, tidak bergantung kepada Tuhan, celaka kita. Ya. Loh, saya bisa loh, mau bikin khotbah pakai AI, bisa. Mudah, Anda cari, Anda ketik di ChatGPT, buatkan khotbah tentang 1 Samuel 7 atau 1 berapa, keluar semua Bapak Ibu. Tapi apakah itu yang dimau Tuhan? Itu buatan manusia, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ya. Kalau kita mengandalkan buatan kita sendiri dan melupakan hikmat yang daripada Tuhan, celaka kita. Ya. Gambar-gambar ini dibuat dari AI semua Bapak Ibu. Ya saya rubah menjadi lebih cute supaya anak-anak paham. Kemarin ternyata saya tanya anak saya, lebih suka yang mana? Lebih suka yang ini gambarnya. Karena yang kemarin terlalu klasik, terlalu renaissance, ya gayanya renaissance. Sekarang lebih, ya ini Ghibli, anak-anak sekarang suka yang beginian. Hati-hati, AI buatan manusia, apalagi teknologi, handphone itu juga bisa menjadi berhala kita. Ya, ketika kita memakai teknologi dengan tidak semestinya. Cara ngujinya bagaimana? Gampang. Ketika Anda bangun pertama kali, apa yang Anda cari? Mudah kan? Anda cari handphone atau Anda berdoa dulu. Nah, yang sesungguhnya yang tidak terlihat itu, yang saya nggak ketahui, itu yang dicari Tuhan. Anda bangun pertama kali, cari handphone terlebih dahulu. Mana ya handphoneku ya? Aku mau ngepost status bangun pagi di dekat jendela. Sinar matahari menembus jendelaku dengan indah. Kita nggak tahu. Teknologi itu bisa jadi berhala kita. Atau kesenangan duniawi, buatan manusia itu ya. Lighting, hiburan, ya, hobi, alkohol, narkoba, itu buatan manusia semua. Itu bisa jadi berhala ketika kita tidak bisa melepaskan. Saya mau ngomong tapi nanti disensor, tit gitu.
Ada satu lagi sebetulnya berhala kita. Yang sekarang lagi dikampanyekan oleh gereja kita. Itu juga berhala. Mari kita buat tes sederhana ya. Ketika kita mengandalkan sesuatu yang lain yang menjadi berhala daripada mengandalkan Tuhan, cara tesnya seperti apa? Dari waktu ya. Apa yang lebih menyita waktumu daripada Tuhan? Waktu luang kita, ini juga kelemahan saya. Waktu luang saya tidak digunakan dengan baik. Padahal Tuhan sudah menyuruh saya untuk berdoa 3 kali sehari. Bukan doa makan loh ya, pagi, siang, malam. Enggak. Tapi saya masih belajar untuk mendoakan 3 kali. Bayangkan, pagi-pagi aja sudah berat, ya kan? Bangun pagi harus mendoakan saudara-saudari sekalian. Awal-awal berat, tapi lama-lama bisa menjalaninya. Dan itu saya yakin bukan kekuatan saya. Kalau kekuatan saya, sudah saya enak-enak tidur aja, ngapain bangun pagi-pagi. Mendoakan orang lain lagi. Ngapain? Ya. Coba tes waktu, apa yang lebih menyita ya, ketika kita punya waktu luang. Ya. Siapa itu? Ya. Pikiran, itu bisa menjadi tes kita. Ya. Apa yang lebih dipikirkan saat kita sendirian? Keuangan. Nah ini tesnya gampang. Apakah kita takut kehilangan uang? Dan ketakutan. Lebih takut kehilangan apa? Pekerjaan, reputasi, orang terdekat, atau lebih takut kehilangan Tuhan? Jujur saya lebih takut kehilangan Tuhan. Karena ketika kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan segalanya. Apa yang dialami oleh orang Israel ini sangat mengerikan. Berhala itu buatan tangan manusia. Dan apa yang setara dengan penyembahan berhala, ya, dalam Kolose 3 ayat 5, itu adalah segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu setara dengan penyembahan berhala. Segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Ayat selanjutnya atau kita baca bisa tahu kita itu marah, kegeraman, kejahatan, fitnah. Ya, kata-kata kotor, kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita. Itu segala sesuatu yang duniawi. Duniawi dan manusiawi beda ya. Kalau kita marah itu manusiawi. Tetapi duniawi itu marah terus-terusan. Pelayanan kita juga bisa jadi berhala. Dan orang kalau mempersembahkan sesuatu kepada berhala, ya, kemarin kita belajar bahwa ketika mempersembahkan kurban, ada bedanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan dan mempersembahkan kurban kepada berhala. Mempersembahkan kurban kepada Tuhan itu adalah bentuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi mempersembahkan kurban kepada berhala itu adalah tumbal. Mengorbankan apa? Anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, ya, yang mendiami patung-patung itu tersebut. Berhala zaman dulu seperti itu. Anak-anak itu dikurbankan kepada dewa Molok, pada Baal, pada Asitoret, dan seterusnya. Dan bangsa Israel itu mengikuti ibadah mereka. Jangan dikira orang Kristen gak bisa seperti itu, bisa. Dengan cara apa kita dikatakan sama menyembah berhala? Dengan mengorbankan anak-anak kita. Dikatakan mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Apa itu perangkap? Perangkap itu jerat, ya. Itu bahaya yang tersembunyi. Itu godaan yang halus yang menyebabkan kejatuhan spiritual. Artinya menjerat.
Tidak kita sadari. Hati-hati, berhala modern ini itu juga menjerat kita secara tidak kita sadari. Contohnya apa? 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Penggunaan kata Ibrani jerat ini, kata Ibraninya adalah mokes, ya, itu mengacu pada perangkap atau jerat fisik yang digunakan untuk menangkap hewan. Ya, secara metafora, ya, kata ini digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan apapun yang menjerat individu yang membawa mereka ke dalam dosa atau bahaya. Yang namanya jerat itu tidak terlihat, betul? Tidak disadari. Dan latar belakang budaya atau sejarah di Israel, berburu itu harus memasang perangkap. Itu merupakan praktik umum saat itu. Ya, untuk mendapatkan makanan dan melindungi tanaman. Ya, mereka memasang itu untuk melindungi tanaman mereka supaya hewan-hewan tidak merusak tanaman mereka. Itu praktik yang umum, memasang jerat. Dan juga sebenarnya positif, itu adalah alat untuk bertahan hidup ya, dari serangan hewan-hewan buas. Tetapi ini menjadi jerat bagi bangsa Israel. Ya, karena mereka menyembah Allah mereka, Allah asing. Ya. Dikatakan ada pengorbanan anak-anak. Hati-hati, kita sebagai orang tua, kalau kita mengalami kondisi yang buruk, jangan-jangan ada sesuatu dari anak-anak kita yang kita korbankan. Apa itu? Mungkin kita kurang memberi perhatian kepada anak kita, bisa jadi. Itu termasuk mengorbankan anak kita loh. Ya. Tangki emosi anak kita tidak tercukupi. Ya, kita membiarkan anak kita bermain sendirian. Tidak peduli pada perasaan anak. Jarang menunjukkan kasih sayangnya kepada anak. Ya, jarang tidak ada komunikasi kepada anak. Ya, tak biarkanlah anakku nilainya berapapun terserah. Tidak peduli aku, yang penting lulus sekolah apa gitu. Mengabaikan kebutuhan dasar anak. Anak itu perasaannya sangat halus. Kalau anak tidak merasakan kasih sayang orang tua, ya bahaya. Kita bisa mengorbankan anak-anak kita ketika kita juga tidak memiliki disiplin yang konsisten. Ya, kita menerapkan peraturan yang kita langgar sendiri. Waduh, bahaya. Itu termasuk mengorbankan anak-anak kita. Anak-anak kita jadi bingung. Ya, menjadi teladan yang buruk. Memiliki kebiasaan buruk. Anak-anak kita akan meniru kita memiliki kebiasaan buruk itu. Kebiasaan buruk itu tidak terjadi di gereja. Saya enggak tahu kebiasaan buruk apa yang Anda miliki. Yang tahu Anda sendiri di rumah, kebiasaan buruk apa. Ya. Itu sama halnya dengan mengorbankan anak-anak kita kepada roh-roh jahat. Kita itu seperti mengorbankan anak-anak kita kepada dunia. Dunia yang mendidik mereka. Hati-hati. Jangan-jangan itu yang Tuhan mau rubah dalam kehidupan kita. Kenapa kita masih mengalami hal yang tidak enak? Kenapa Tuhan gak memulihkan keadaan kita? Jangan-jangan karena kita mengorbankan anak-anak kita. Sama seperti bangsa Israel mengorbankan anak-anak. Mengabaikan tanggung jawab. Menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tidak pernah terlibat dalam kehidupan anak. Hati-hati. Ini tidak kita sadari. Kita merusak perlahan-lahan kehidupan anak kita. Mereka memiliki rasa trauma yang mendalam. Mereka tidak bisa merasakan kasih kita, akhirnya mencari kasih di luar sana.
mereka jatuh. Karena kesalahan kita. Ya. Ini contohnya. Mengabaikan anak itu dosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang tua kami mengorbankan kami, tidak bertanggung jawab. Membiarkan kami jatuh ke dalam pengaruh dunia yang gelap. Ya, ini mereka korban teladan yang buruk, mereka diabaikan. Ya. Mengabaikan, ya ini seharusnya yang kita lakukan sebagai orang tua. Tanggung jawab rohani, membawa anak-anak mendekat kepada Tuhan. Ya. Bawa anak-anak ke sekolah minggu, ke kids. Bawa anak-anak beribadah hari Minggu. Jangan khawatir, pastornya mengerti kalau anak-anak datang kita bikin ilustrasi tentang yang mendekati, yang mereka suka. Jangan khawatir, pastornya AFJF itu kreatif. Tidak terlibat dalam kehidupan anak. Wah ini, yang banyak terjadi akhir-akhir ini adalah anak mereka itu tidak tahu, orang tua itu tidak tahu anakmu itu lagi bergaul dengan siapa. Sedang apa mereka, kemana aja mereka, enggak tahu. Boro-boro tanya sudah makan belum. Ya. Ya ini kelemahan kita juga sebagai orang tua. Ya. Kadang ketika Naomi kita tinggal kerja, ya. Salah satu dari kita tuh harus mengingatkan, ya. Naomi sudah dibeliin makan belum? Ya. Ini adalah bentuk tanggung jawab orang tua. Jangan sampai kita sebagai orang tua mengabaikan anak kita, tidak terlibat dalam kehidupan anak kita. Itu sama halnya dengan mengorbankan anak-anak kita. Ya. Tidak konsisten dalam disiplin. Punya peraturan ini, dilanggar sendiri. Kurang diberi perhatian emosional. Wah. Jadi Tuhan itu sangat rindu memulihkan kita. Tetapi ada yang harus kita lakukan. Kita harus bayar harga. Tidak sembarangan ya. Dikatakan dalam 1 Samuel 7 ayat 6, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Mencurahkan air. Air itu adalah simbol kehidupan. Orang bisa bertahan tidak makan 3 hari, tetapi 3 hari tidak minum bisa? Tidak bisa. Air adalah simbol kehidupan. Sesuatu yang dibuang, yang simbol kehidupan itu adalah berarti kita ini sebenarnya sedang mematikan daging kita. Mematikan segala sesuatu yang tidak berguna bagi kehidupan kita. Mengalami kematian bersama Tuhan. Ini adalah tindakan simbolis yang dilakukan oleh mereka. Mencurahkan air. Kita ini harus mati bagi Tuhan. Dari apa? Dari berhala-berhala kita, berhala-berhala modern. Ya. Dan kita harus tidak pernah berhenti berdoa. Kalau ingin Tuhan memulihkan kita, jangan berhenti berdoa. Dikatakan, jangan berhenti berseru bagi kami. Bangsa Israel meminta kepada Samuel, supaya Samuel ini berseru kepada Tuhan. Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Filistin merupakan musuh utama di zaman Samuel dan raja-raja. Ya. Boro-boro berdoa di rumah. Saya selalu mengingatkan kita, doa itu nafas hidup kita. Jangan sampai kita melupakan doa. Ya. Ada sesuatu yang akan terjadi ketika kita berdoa. Amin. Perubahan itu pasti terjadi ketika kita berdoa. Kuasa doa orang benar dikatakan besar kuasanya.
Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Kemarin kita belajar bahwa mengorbankan itu artinya kita mendekat kepada Tuhan. Kita harus mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan mendekat kepada Dia. Dan sedang Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, majulah orang Filistin. Ya. Baru mempersembahkan kurban mendekat kepada Tuhan, orang Filistin itu maju menyerang orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setiap pergumulan yang kita alami, setiap pengalaman iman yang kita alami itu berbeda-beda. Mungkin ketika kita sama-sama mengalami pergumulan tentang masalah keuangan, itu kadarnya beda-beda, tetapi sama intinya. Ya, Tuhan menginginkan pertobatan dari kita. Tuhan ingin memulihkan kita, kadarnya sama. Tetapi pengalamannya berbeda. Dan biasanya kita hanya melihat metode. Apa yang sudah Tuhan lakukan dahulu. Apa yang sudah Tuhan lakukan pada saudara A, saudara B, saudara C. Dan kita meniru cara mereka. Betul? Tetapi kita baca di dalam kisah ini. Tuhan itu mengguntur dengan dahsyat. Sehingga mengacaukan orang Filistin. Jadi kita hanya harus apa ketika kita mengalami hal yang buruk dan kita ingin pemulihan itu terjadi. Kita harus membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Kadang yang terjadi adalah kita ini memaksa Tuhan untuk melakukan metode yang kita ketahui. Betul enggak? Kita sudah banyak mendengar kesaksian dari orang-orang, kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengalami pemulihan. Dan kadang kita memaksa Tuhan untuk melakukan ya mirip dengan cara pemulihan yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita harus membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kreatif. Bahkan dia itu sering, kalau saya mengenal Tuhan selama ini, sering bercanda kepada kita loh Bapak Ibu. Tahu enggak bercandanya di mana? Kita tanya dulu, ingin pemulihan terjadi dalam kehidupan kita? Amin. Ingin terjadi? Ini bercandanya itu di sini loh Bapak Ibu. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Andai Saul tahu ini. Seumur hidup Samuel, ketika Goliat ada, Samuel masih hidup enggak? Masih. 1 Samuel 17, Goliat. Samuel mati di 1 Samuel 25. Tapi Saul melakukan hal sebaliknya. Karena dia takut. Akhirnya Tuhan mengalihkan kerajaannya kepada Daud. Andai Saul tahu ini. Ya memang cara Tuhan itu berbeda-beda. Kadang seperti Job. Ya. Apa yang saya alami juga sepertinya Tuhan bercanda ketika lagi nggak ada uang. Ya, dulu saya mengalami kondisi ekonomi yang parah. Mobil malah ditabrak orang. Bayangkan, aneh bukan? Ya enggak? Harus keluar uang untuk memperbaiki mobil. Tapi anehnya saya enggak marah loh Bapak Ibu. Karena itu cara Tuhan untuk memulihkan. Salah satu cara Tuhan untuk memulihkan. Seperti bercanda. Ya, tahu-tahu Tuhan buka jalan. Orang yang menabrak itu kerja di finance. Finance-nya akhirnya kerjasama dengan istri saya.
Loh, itu cara Tuhan luar biasa. Gak pernah kita bayangkan, apa yang gak pernah kita bayangkan, apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau hari ini Anda ingin dipulihkan, ya, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Andai Saul tahu, dia gak akan ketakutan. Makanya kalau kita baca ya kisahnya Raja Saul, Tuhan selalu memberi Saul kemenangan. Ya karena ini janjinya Tuhan memang. Sudah tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 13. Tangan Tuhan melawan orang Filistin. Kalau secara dunia, orang Israel itu pasti kalah kok. Ya, orang Israel masih zaman perunggu. Orang Filistin itu sudah zaman besi. Mereka lebih kuat. Mereka punya Goliat. Ya. Kita kemarin belajar di daerah mana tuh? Gat, betul ya? Tempat orang raksasa. Goliat itu tingginya hampir 3 meter. Bayangkan. Anda merasa saya tinggi di sini. Goliat itu lebih tinggi. Ingin pemulihan terjadi? Ada yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita lakukan. Saya panggil pemain musik untuk maju ke depan. Ya. Metode ini enggak selalu sama, tapi kita bisa belajar bahwa pemulihan itu tidak otomatis terjadi ketika kita memiliki kerinduan pada Tuhan. Kita harus berbalik. Kita harus membuang Allah asing atau berhala-berhala kita. Kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus mendekat dan menyadari identitas kita. Berdoa tiada henti dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Dan yang terakhir, kita ini harus menghadapi sesuatu yang membuat kita takut. Hadapi itu. Jangan lari. Bangsa Israel memiliki pengalaman buruk dengan orang Filistin. Mereka sudah pernah dikalahkan oleh orang Filistin. Dan sekali tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Tapi di ayat ini, di pasal ini kita lihat bahwa mereka menghadapi orang Filistin. Jadi apapun masalah Anda, apapun pergumulan saudara hari ini, jangan takut. Hadapi itu. Tuhan hanya mau. Tuhan itu sebenarnya rindu sekali untuk memulihkan kita. Memulihkan segalanya. Kondisi kita yang seperti yang Tuhan kehendaki. Asalkan kita mau bertobat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Yang menyadarkan kami Tuhan supaya kami ini tidak gampang jatuh terjerat perangkap kesia-siaan. Yang membuat kami ini jauh dari Engkau Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan. Bahwa pemulihan yang dari Engkau harus ada tindakan aktif dari kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami hanya berlari menjauh dari-Mu. Kami tidak berani menghadapi ketakutan kami Tuhan. Kami tidak berani membuang berhala kami Tuhan. Kami tidak berani menyingkirkan Allah-Allah asing yang ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, tarik kami, genggam kami Tuhan. Keluar dari tempat ini kami ingin menjadi pribadi yang selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu AFGF yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang tidak tampak, yang memengaruhi kehidupan kami. Itu yang pertama kali Engkau pulihkan. Yang pertama kali Engkau pulihkan adalah hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Relasi kami dengan-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk merasakan kembali kasih-Mu, penyertaan-Mu. Itulah yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.